Mazmur 91 dalam untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita sekarang di depan maka katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari bahagia. Amin. Mari kita disatukan oleh Tuhan. Haleluya.
Inilah anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, para penyembah-penyembah Bapa yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk itulah kami ada di tempat ini. Kami terus memberi diri kami di dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini kami mau diperlengkapi, kami mau di makeover kerohanian kami, kami mau dimuridkan, kami mau terus bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Engkau. Untuk itulah kami ada di tempat ini Tuhan. Dan sekarang berbicaralah, sampaikan kembali isi hati kehendak-Mu kepada kami. Dan Roh Kudus menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang dari Roh Kudus sendiri, yang Kau anugerahkan kepada setiap pribadi, kami boleh mengerti, menangkap, memahami. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi kami mau menangkap, memahami, mengerti firman-Mu yang datang kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Taruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam setiap pikiran dan perasaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tempat ini seperti di sorga. Hidup kami, keluarga kami, kota kami seperti di sorga. Bebaskan, lepaskan hamba-Mu dari segala apa yang hamba-Mu tidak sadari. Biarlah Tuhan Yesus sepenuhnya yang berdaulat di tempat ini, yang mengerjakan semuanya seperti yang Kau mau. Kami menolak, mematahkan setiap pekerjaan jejak iblis yang ada mungkin berusaha untuk mencuri firman-Mu. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati yang lemah lembut kami sambut firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kita siap firman Tuhan berkata bersama. Amin. Nah, di bulan Mei, di minggu pertama ini sebelum kita menerima perjamuan kudus yang dari Tuhan, saya ingin meringkas sejenak saudaraku, apa yang menjadi pesan penting dari Paskah, dari sejak kematian Tuhan Yesus, kemudian kebangkitannya, ya, dan nanti sekitar tanggal 25 atau 26 ya bulan ini kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tentunya Tuhan sebelum naik ke surga meninggalkan amanat agung, dan kemudian 10 hari kemudian itu ada hari raya Pentakosta. Nah, pesan yang mau kita ringkas, yang mau kita refresh kembali ya, hari Jumat di mana kematian Tuhan Yesus, kita berbicara tentang rangkaian Paskah. Ya, nggak kebetulan saudaraku, nggak kebetulan. Ya, sebelum saya sampaikan, saya belum dapat tuntunannya, penyampaian dari Pak Niko belum waktu itu. Tapi kita sudah menerima tuntunannya di sini. Ya, waktu hari Jumat itu kita belajar tentang rangkaian Paskah, dari pertama kali Paskah diadakan, dirayakan ya dengan keluarnya umat Israel dari Mesir. Tuhan bilang, Paskah. Perhatikan ya, Paskah adalah permulaan yang baru. Jadi Tuhan membuat satu momentum Paskah yang harus dirayakan itu menjadi sebuah permulaan yang baru, menandai satu kehidupan musim yang baru. Dari perbudakan masuk kepada musim yang baru, yaitu tanah perjanjian. Setiap perayaan Paskah dalam perjanjian lama adalah selalu merayakan, menandai kehidupan baru umat Israel. Ya, kemarin saya tekankan terus, ayo jadikan saudaraku momen Paskah tahun ini adalah permulaan baru bagi hidup saudara dan saya. Itu pesan penting di dalam hari Jumat Agung kemarin ya, di dalam kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadikan Paskah tahun ini menjadi sebuah titik balik. Engkau memasuki kehidupan yang baru, musim yang baru dalam hidupmu. Ya, kemudian di hari kebangkitan kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Namun kemenangan yang Tuhan Yesus berikan tentunya mungkin sekali kita punya paradigma, punya cara pandang, punya pengertian yang berbeda, yang tidak sesuai seperti yang Tuhan mau sebenarnya. Ini loh, kemenangan yang aku berikan tuh ini sebenarnya. Tapi seringkali kita mensalah tafsirkan kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah ketika kita diberkati, ketika kita jawaban doa ada datang kepada kita, mujizat dinyatakan, kita merasakan
Yes, aku mengalami kemenangan. Ya, itu betul saudaraku. Itu bagian dari kemenangan yang Tuhan berikan. Tetapi secara esensi alkitabiahnya, ya, secara apa yang tertulis dalam Alkitab, kemarin kita belajar bersama-sama bahwa kemenangan yang Tuhan berikan melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan menyampaikan yang pertama kemarin, hari Minggu yang lalu di dalam acara kebangkitan, bahwa kemenanganmu, kemenangan saya, kemenangan kita ini adalah ketika kita mematikan kedagingan kita. Itu yang pertama, tangkap saudara. Jadi setelah Yesus mati, disalibkan, kita sekarang yang menyalibkan daging kita. Itulah kemenangan saudara dan saya yang alkitabiah, kemenangan yang sejati. Kemenangan yang kedua yang kita tangkap dari pesan firman Tuhan di dalam kebangkitan, rangkaian Paskah, adalah kematian daging kita, kematian daging saya, kematian daging saudara, itu adalah dimulainya sebuah kehidupan roh kita. Roh kita hidup, roh kita bertumbuh, roh kita menang ketika daging kita mati. Dan hari ini kita belajar kemenangan yang ketiga. Nah, ini tetap ayatnya sama saudaraku. Perikopnya di 1 Korintus 15, 35 sampai 58. Ini semua poinnya ada di sini, ada di di sini nih. Ya, ini di sini. Ambil poinnya dari situ semuanya. Sorry ya, saya mundurkan dulu. Nah, nasnya ayat 57 sekali lagi ya. Kita berangkat dari ayat 57 ini nih. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 57-nya. Kita terima kemenangan. Nah, kemenangan apa? Yang ketiga, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-58-nya ngomong begini. Karena itu, karena kita telah menerima kemenangan dari Tuhan Yesus, ya, karena itu maksudnya apa tadi? Tuhan kan sudah memberikan kita kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita, maka kita bisa mendefinisikan, bisa mendapatkan satu pengertian kemenangan yang Tuhan mau seperti apa yang harus kita alami gitu, ya. Perhatikan, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya ini kemenangan, gak sia-sia. Apa yang sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang sudah tabur untuk pekerjaan Tuhan, gak sia-sia. Ini sebuah kemenangan. Amin. Kemenangan yang kita dapat ketika Yesus mati adalah ketika saudara berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Next berikutnya. Kalau hari-hari ini saudara bisa introspeksi diri, refleksi diri, renungan pribadi, devotion, ya, perenungan pribadi. Apakah saudara sampai hari ini saudara masih tetap teguh? Apakah mungkin sebaliknya saudara mulai goyah nih? Aduh, mulai bimbang, mulai ragu, mulai berpikir mungkin menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau hal-hal yang lainnya saudaraku. Ya, apakah saudara sedang berpikir seperti itu? Yang tahu hanya saudara pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara dalam kondisi seperti itu, berarti saudara ada di dalam kemungkinan saudara akan kehilangan kemenangan itu. Jadi kemenangan itu harus saudara pastikan bahwa saudara ini tidak goyah. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa saudara, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, saudara tetap berdiri teguh, tidak goyah. Itu kemenangan. Tapi kalau saudara mulai goyah, mulai menjauh dari Tuhan, kemenangan sedikit demi sedikit sudah diambil oleh iblis. Ya, apakah hari-hari ini sudah melayani pekerjaan Tuhan mulai kendor? Ya kan? Ibadah mulai kendor, baca firman mulai kendor, kehidupan doa, pujian, penyembahan mulai kendor.
Cek and recheck, saudaraku. Hari ini saudara ada di tempat ini dicas lagi oleh firman Tuhan. Mungkin hari ini saudara seperti baterai yang lowbat mungkin hari ini, ya kan? Saudara yang merasakan, saya juga bisa merasakan, saudaraku. Sepertinya lowbat nih hari ini, ya kan? Ya. Hari ini saya merasakan ada sebuah spirit lowbat, saudaraku. Ya, hari ini oleh firman Tuhan saudara dicas lagi. Amin. Sudah merasakan nggak? Merasakan apa yang saya rasakan? Ya, ya. Banyak yang lowbat nih hari-hari ini. Ya. Tapi hari ini perhatikan, jangan sampai izinkan iblis merampas kemenanganmu yang datang dari Tuhan oleh harga yang mahal, lunas dibayar dengan disalibkan. Bagian saudara membalas Tuhan bukan sekadar doa pujian penyembahan yang hanya mungkin keluar dari bibir saja, hatinya enggak ikut memuji, hatinya enggak ikut menyembah. Jangan sampai itu terjadi, saudaraku. Ya. Terbukti orang yang tidak goyah, dia akan giat selalu. Katakan selalu. Nah, saudara, giatnya kadang-kadang atau selalu. Ya kan? Giatnya kalau baik-baik saja atau giat tetap walaupun keadaan nggak baik-baik saja. Silakan renungkan pribadi lepas pribadi, termasuk saya juga. Memang banyak alasan, banyak reason ya untuk kita mengambil keputusan. Aduh, rasanya berat, rasanya begini. Tapi jangan izinkan itu, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ketika sudah mulai melakukan itu, saudara buka celah, iblis akan masuk. Bilang kiri kanan, jangan kasih kesempatan sama iblis. Kasih tahu kiri kanan dulu, ya. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Dengan cara saudara apa? Buka diri untuk saudara lemah, untuk saudara mulai tawar hati. Hari ini ayo bangun kembali. Tuhan sudah memberikan kepada saudara kemenangan. Nah, pertanyaannya dan masalahnya begini, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta-pendeta, saya nggak pungkiri, giat dalam pekerjaan Tuhannya tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jujur, terbuka, saudaraku. Termasuk para pendeta, para hamba Tuhan, para gembala, sampai ke pengerja, sampai ke jemaat. Giat dalam pekerjaan Tuhannya tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita akan belajar 3 saja giat seperti apa yang Tuhan mau, supaya kemenangan itu yang sudah Tuhan berikan tidak lepas, tidak hilang. Next, yang pertama. Sekali lagi ya, ayatnya ya, Korintus 15 ayat 58 tadi ini. Nah, sekarang menjabarkan apa yang saya garis bawah ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini poinnya. Ya, kemenangan saudara adalah ketika saudara tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tidak goyah. Perhatikan yang kalimat kedua. Sebab kamu tahu bahwa ini garis merahnya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hasilnya jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara kalau baca ayat itu harus lengkap. Dan lihat strukturnya. Ada sesuatu pengertian yang dalam di dalam ayat ini, saudara. Yang Tuhan mau giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara melayani Tuhan. Bagus, rajin, emang harus, itu sebuah komitmen. Datang lebih awal sebagai pelayan, sebagai pekerja, itu harus, itu komitmen. Di mana-mana begitu, itu giat, saudaraku. Ya kan? Lakukan tanpa pamrih. Ya. Saya pun datang jam 8 lebih, saudaraku. Bangku mungkin masih berantakan, saya atur. Apapun saya kerjakan. Bahkan sampai nyapu ngepel pun saya mau lakukan, saudaraku. Saya nggak gengsi. Ya, walaupun mungkin ada yang orang lain yang gengsi, ya itu
pilihan, itu keputusan, ya kan? Tapi bagi saya, ya ini pekerjaan Tuhan gitu. Saya merasa aku ini hambamu Tuhan. Ya kalau saudara merasa hamba, bukan. Saudara merasa hamba atau bos, gitu kan? Ya kan? Saudara merasa pemilik atau pengelola, gitu aja konsepnya. Itu akan terekspresi dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Kalau kita, aku bos, aku di sini kan, ya beginilah aku. Maka saudara nggak akan menempatkan diri sebagai hamba. Ketika diperhadapkan, diuji oleh Tuhan untuk sesuatu hal, kita nggak akan lakukan. Perhatikan ini saudara, giat itu bagus, memang harus perhatikan. Kita harus giat, nggak boleh nggak giat. Tetapi giatnya kita itu harus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Kebanyakan pendeta-pendeta, hamba Tuhan, gembala, penginjil, pekerja, jemaat, giatnya nggak disertai dengan persekutuan dengan Tuhan. Klik satu klik lagi. Nah, perhatikan ini, giat dalam pekerjaan Tuhan. Jika tanpa disertai persekutuan dengan Tuhan adalah sia-sia atau percuma. Haleluya. Sekarang sudah menerima sebuah paradigma yang baru. Kalau mungkin selama ini saudara belum ngerti, oke lah. Ya, nggak apa-apa. Tapi perhatikan, kalau hari ini saudara sudah dengar kebenaran ini, saudara nggak lakukan, saudara nggak mulai belajar hidupi, saudara yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau saya belum sampaikan ini, kalau saya belum ajarkan ini masih tanggung jawab saya. Saudara nggak ngerti, nggak apa-apa. Tetapi kita sekarang sudah mengerti sama-sama, ya, bahwa kita giat dalam pekerjaan Tuhan itu harus dibarengi, itu harus disertai dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, kerohanian kita persiapkan. Makanya setiap kali kita mau melayani minggu, hari Sabtu itu ada persiapan rohani. Ya. Ada persiapan rohani, ada menara doa, ada DPP, ada latihan. Dikhususkan. Siapa yang masuk dalam menara doa persiapan rohani? Ya terutama yang melayani, satu. Yang kedua ya pekerja, pengurus. Amin, saudaraku. Pengurus harus ikut dong. Ini kan menara doa pemimpin dan persiapan ibadah. Ini walaupun mungkin kita pengurus nggak terjadwal, tapi kita ini pengurus gitu. Ikutlah dalam menara doa itu. Ya, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak, soalnya giat, tapi nggak pernah saat teduh, nggak pernah baca firman, nggak pernah hidup dalam doa, nggak pernah komitmen, ya, nggak bisa komitmen, ya, percuma, saudara, sia-sia. Soalnya kelihatan aja giat, tapi tanpa persekutuan. Kalau tanpa persekutuan nggak ada relationship, nggak ada kedekatan dengan Tuhan, maka yang jadi ya yang kita berikan pasti asal-asalan. Sama seperti kita dengan orang yang nggak kita kenal kan, beda dengan orang yang kita kenal. Responnya berbeda, saudara. Kalau dengan yang tidak kenal mungkin kita asal-asalan, tapi dengan yang kita kenal kita pasti akan serius. Kita akan berpikir berbeda, kita akan bertindak berbeda dengan orang yang tidak kita kenal dan orang yang kita kenal, yang kita dekat. Beda, saudaraku. Ini semua berlaku di mana-mana. Begitu. Kalau sudah kenal sama Tuhan, sudah dekat sama Tuhan, pasti beda. Saudara memperlakukan Tuhan pasti berbeda dalam pelayanan. Nah, haleluya. Saudara bersukacita. Ini firman juga buat saya. Ya. Next berikutnya. Sekali lagi ya, kemenanganmu adalah ketika engkau tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Perhatikan Roma pasal 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini tentang orang Yahudi, konteks yang dibahas oleh Paulus. Paulus sedang ngomong, mereka ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu gini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Orang Yahudi itu begitu, wah taat banget dengan hukum Taurat. Lakukannya saklek, saudaraku. Benar-benar ditegakkan hukum Taurat. Kalau melanggar langsung dihukum. Contohnya raja itu, wah itu kan ketat sekali. Kalau nggak sesuai langsung hukumannya. Tertulis di Taurat rajam ya rajam sudah. Potong ya potong. Mereka giat, luar biasa dengan hukum Taurat, luar biasa mereka. Tapi perhatikan, tetapi lakukan itu, mereka lakukan tanpa pengertian yang benar. Yang pertama tadi giat, tapi tidak disertai dengan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, giat, tapi tidak disertai dengan pengertian yang benar. Akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini, seenaknya sendiri, saudaraku. Saya mau melayani begini ya terserah saya. Aturan-aturan terserah aja, yang penting saya begini. Itu orang yang tanpa pengertian yang benar, saudaraku. Ngapain melayani ada aturan-aturan? Toh saya nggak dapat apa-apa, kok masih diatur-atur? Dan misalkan ada yang berpikir seperti itu, ya kan? Ini tanpa pengertian yang benar kategorinya, saudaraku. Hari ini kita belajar sama-sama, biar kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya tidak hilang. Keselamatan yang Tuhan sudah menyatakan berikan kepada saya dan saudara tidak hilang, tidak gagal. Firman Tuhan mengatakan begini, jangan membiarkan, jangan izinkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang, oleh apapun. Jangan, saudara, jangan izinkan. Sekarang tuh kemenangan ada di saudara, seperti piala bertahan, kita harus pertahankan. Kita yang harus mempertahankan piala kemenangan itu, jangan sampai direbut oleh iblis atau oleh dunia. Jangan sampai, kita harus pertahankan dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh giat dan dengan pengertian yang benar. Yang bersuka cita katakan, wah puji Tuhan, semua bersuka cita. Yang pertama apa tadi? Giat tanpa disertai persekutuan dengan Tuhan. Hasilnya sia-sia, percuma. Yang kedua, giat tapi tidak dengan pengertian yang benar. Dari mana saudara dan saya bisa dapat pengertian yang benar? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Makanya saudara harus kembali lagi, itu manual booknya harus kita baca, saudara. Ya, coba klik satu. Nah, kita sekarang lihat ya di dalam versi TSI, masih dalam konteks yang sama, Roma 10 ya. Saya tahu benar, ayatnya saya nggak ngomong sendiri. Saya ngomong dari ayat ini, saudaraku, keluarnya. Bukan pengertian saya ambil dari ini, itu kan? Dengan cara mereka apa? Mana tadi? Jadi mereka berusaha dengan cara mereka sendiri. Ya, ini. Next berikutnya. Sekarang kita tahu ada quote-nya begini, giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, menghasilkan ketidaktaatan dan tidak mengikuti cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena tadi kembali mau-maunya sendiri, suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu Tuhan, tetapi suka-sukaku. Renungkan saudara, kalau tadi giat tanpa persekutuan sia-sia hasilnya. Yang kedua, giat tapi tanpa pengertian yang benar, hasilnya mau-mau sendiri, tidak ada ketaatan.
Taatnya memang dia taat. Kadang-kadang kalau enak. Kalau nggak enak, nggak seret di hati, nggak taat. Ketaatan itu enak nggak enak taat, saudaraku. Ketaatan Yesus sampai mati di salib, enak nggak saudaraku? Menurut saudara enak nggak ketaatan Yesus kepada Bapa? Halo? Enak nggak? Sekali lagi, enak nggak? Kenapa nggak enak, saudaraku? Kenapa Pak Silaban? Menderita, ya kan? Taatnya dia harus menderita. Tapi kita menderita, sorry. Nanti dulu. Enaknya nonton sinetron kok, enaknya nonton TV kok, enaknya jalan-jalan sama pacar kok. Ngapain DPP Menara Doa? Misalkan begitu, misalkan, ya kan? Gak enak itu, aduh. Kan Sabtu malam Minggu, ya kan? Waktunya buat saya, misalkan, buat diri sendiri, ya kan? Misalkan ada seperti itu. Hari ini paradigma yang baru, saudara. Pakai paradigma yang baru. Yang penting dari saudara itu ada niat untuk berubah, untuk belajar. Gitu. Ya, saudara bisa devotion sendiri, renungan pribadi sendiri. Kira-kira saudara ada di titik mana nih? Ada di area mana ini dari poin ini, saudara? Ya. Next berikutnya. Sekarang yang ketiga. Kita ambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan padaku dengan berlimpah-limpah. Nah, ya kan? Perhatikan, ada tapi berlimpah-limpah, bukan ada tapi sedikit, enggak, berlimpah-limpah. Maka kamu hasilnya akan dibuat menjadi giat dan berhasil, berarti enggak sia-sia. Berhasil. Berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang kita giat bagi Tuhan. Ya, next selanjutnya kita lihat ya, semuanya itu apa maksudnya? Kita lihat dalam TSI. Kita selidik ini, yang dimaksud semuanya itu tuh apa sih? Kita lihat ayat di atasnya. Ayat yang kelima. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita, janganlah kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan, tetapi marilah kita masing-masing sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang kita percayai. Caranya gimana? Nah, ini yang dimaksud semuanya itu, ini cara ini nih. Yang pertama, hidup dengan baik. Yang kedua, bukan nggak cukup, kan bukan sekedar tadi. Nggak cukup saudara tuh sudah terima Yesus, sudah dikasih keselamatan, terima anugerah Tuhan, nggak sekedar hanya hidup dengan baik saja. Karena orang dunia pun juga bisa hidup dengan baik. Apa bedanya? Tuhan bilang, apa jasamu? Ya, kalau orang lain, orang dunia berbuat baik, kamu juga hanya berbuat baik saja, apa bedanya? Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, tambahkan. Sekali lagi ya, tambahkan. Kalau sudah hidup baik, tambahkan lagi. Apa? Pengetahuan tentang hidup yang bijaksana. Nah, tambahkan kan pengetahuan dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, bagaimana sih saya harus hidup bijaksana? Bagaimana? Coba baca lagi firman. Itu manual buku kita. Lalu yang berikutnya, klik. Ya. Tadi ada berapa? 6, coba 5. Pertama, kedua, yang berikutnya apa? Kalau cat ya. Ada ayat di bawahnya nggak? Oke, nggak tertulis berarti ya. Atasnya lagi coba ada nggak? Oh nggak ada, ya berarti nggak tertulis. Oke. Nah, perhatikan ada 1, 2, 3, ada 7. Nanti sudah baca sendiri ya. Saya nggak kelewat, nggak kemasukin ya. Kalau 7 itu ada pada saudara, tidak lagi, maka dikatakan ini, karena kalau semua sifat itu, 7 sifat itu ada pada diri kita masing-masing, dan kita semakin bertumbuh dalam hal 7 itu, maka kita akan terbukti
sebagai orang yang benar-benar mengenal Yesus Kristus, penguasa kita. Berarti, artinya begini, tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang tidak berguna. Berarti ada pengikut Kristus yang tidak berguna. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Nah, saudara, ada di mana ini? Saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, ada di area mana? Yang tidak berguna atau yang berguna? Tidak memuliakan Dia dalam kehidupan masing-masing. Saudara ada di mana? Saudara yang tahu. Ya. Firman Tuhan itu kan jadi cermin buat kita. Oh iya, saya masih di sini nih. Saya harus segera beralih ke posisi yang Tuhan mau, di standar yang Tuhan mau. Kesimpulannya apa dari pembahasan ini? Yuk, selanjutnya. Yang ketiga, giat tapi tanpa dengan pertumbuhan atau perubahan karakter hanya akan menghasilkan pengikut Kristus yang tidak berguna, yang tidak memuliakan Tuhan. Yang 7 tadi itu, ini tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini, sampai ada 7. Nanti sudah baca di 1 Petrus. Ya, coba saya cari di sini ada nggak ya? Nah, ini ada catatannya ya, perhatikan. Yang pertama, hidup dengan baik. Yang kedua, tambahkan, katakan, pengetahuan tentang hidup yang bijaksana. Yang ketiga, belajarlah. Perhatikan, belajar. Itu kan berarti ada penambahan, ada peningkatan, ya kan? Bagaimana cara menguasai diri. Jadi nggak cukup hidup baik, tapi nggak bisa menguasai diri. Tuhan nggak mau. Yang keempat, belajar bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Yang kelima, berusahalah semakin hidup sesuai kemauan Allah. Yang keenam, belajarlah bagaimana cara mengasihi saudara-saudara seiman. Dan ketujuh, nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui perbuatan. Jadi ada step peningkatan, ada perubahan, ya, ada pertumbuhan di situ, ada peningkatan di situ. Jadi poinnya ini, pertumbuhan. Saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi saudara nggak pernah berubah. Sifat saudara nggak pernah berubah, kebiasaan kita nggak pernah berubah, tetap manusia lama. Alkitab yang ngomong nih. Sekali di Alkitab yang ngomong, setuju saudaraku? Bukan saya yang ngomong, saya hanya juru bicara. Saudara tidak lebih, tidak kurang. Saudara adalah orang yang tidak berguna. Kalau kata Alkitab begitu, kalau kondisinya seperti itu. Haleluya. Ini pergumulan saya, saudara. Aduh, Tuhan, kok datang firman-Nya seperti ini? Ini baru tadi malam, saudaraku. Ini baru tadi malam saya dapat ini. Makanya tadi pagi saya datang lebih awal, langsung saya masukkan. Saudara kirim dulu ke email, 3 copy paste, saudara. Dari email itu saya copy paste biar cepat. Tuhan, saya bergumul begini, Tuhan. Mampukan saya. Amin, saudaraku. Makanya saudara penting, saudara giat melayani Tuhan, tapi seiring dengan waktu terus tambahkan, terus tambahkan, terus tambahkan, perubahan demi perubahan demi perubahan. Jangan terus melayani dengan manusia lama. Jangan terus melayani dengan manusia lama. Ya memang gak mungkin, saya pun masih ada sisi-sisi kekurangan dan negatif saya masih ada. Gak ada yang sempurna. Tapi paling tidak di poin-poin tertentu itu kita berubah. Gitu. Penguasaan diri kita mulai baik, temperamen kita mulai baik, kebiasaan-kebiasaan yang gak sesuai firman kita mulai tinggalkan. Seperti itu. Jadi saudara tuh, wah nanti Tuhan akan mengatakan begini waktu Tuhan jemput kita. Tuhan akan datang, engkau hamba yang baik dan setia. Kayak di perumpamaan talenta itu,
ketika manggil yang hamba yang terima 2 talenta dan 5 talenta, dia kasih 4 yang 2 itu. Dia kembalikan yang 2, dia kembalikan 4. Yang 5 dikembalikan 10 kepada Tuhan. Langsung Tuhan bilang, engkau hamba yang baik dan setia. Ayo masuk dalam kesenangan Tuhan, surga, saudara. Tetapi yang satu yang gak pernah berubah, karena dipendam itu, gak ada pertumbuhan, gak ada buah dalam hidupnya, tetap dengan keadaan yang lamanya. Tuhan bilang, engkau hamba yang jahat, kata Tuhan, masuk neraka, saudara. Nah, sebagai gembala saya nggak ingin saudara itu masuk neraka. Jadi sekarang memang makanannya cukup keras, saudara. Ya. Saudara senang susu atau senang makanan keras nih? Ya. Jadi gembala itu nggak gampang, saudara. Jujur saya tuh nggak gampang, saudara. Ketika harus menyampaikan hal ini tuh, aduh Tuhan. Tapi ya udah, saya berserah aja sama Tuhan. Tuhan yang suruh kok, ya kita berserah. Yang penting saya sudah lakukan bagian saya, Tuhan. Selanjutnya silakan Tuhan yang lakukan. Amin, saudaraku. Saya berharap berdoa. Saya mau saksi sedikit lah ya. Oke, ini saya memberanikan diri juga, saudaraku. Ya. Semoga saudara punya paradigma yang baru. Saya percaya kok semua dewasa rohani. Tanya kiri kanan, kok udah dewasa belum? Tanya dulu kiri kanannya. Orang yang dewasa rohani bisa terima makanan keras. Saudara bisa makan daging kan? Nah, kalau bayi kan nggak bisa makan daging, betul? Haleluya. Nah sekarang bisa kelihatan saudara masih bayi atau sudah dewasa? Berarti saudara bisa terima apa yang saya sampaikan. Amin, saudaraku. Malah saudara menikmati, wah enak ya, enak banget makanannya walaupun keras gitu. Gimana? Nah, saya mau saksi sedikit saudaraku. Ini pengalaman Pak Niko sekali lagi ya. Pak Niko waktu buka perintisan penanaman gereja baru, church planting bahasa Inggrisnya di Bandung. Berdua Pak Niko tuh ngajak Pak David Cakra almarhum saudaraku. Ya ceritanya cukup agak tapi sangat ringkas aja. Hari itu dimulai, ya yang hadir 400-an kurang lebihnya. Ya. Bayangkan ya, begitu dimulai ibadah, dimulai satu gereja baru, jemaat baru, tentu harus butuh pekerja, betul saudaraku? Ya. Nah, hari itu ya, pekerja-pekerjanya, diakonisnya, ya bukan hari itu aja, dalam perjalanan selanjutnya ini butuh proses, saudaraku, prosesnya cukup panjang. Ya ini pergumulan Pak Niko dan Pak David juga waktu itu. Pekerja-pekerjanya, diakonisnya yang melayani, hampir semuanya masih ngerokok, saudara. Saya sorry, ini kesaksian. Itu pergumulan Pak Niko dan Pak David waktu itu. Ini kita kesaksian ini mengacu pada ini nih, ayat ini apa? Poin ini saudara. Kita nggak keluar dari poin ini. Akhirnya apa saudara? Ya sudah berjalan. Beberapa lama berjalan saudara. Nggak disebutkan berapa tahun, pokoknya cukup lama. Sampai akhirnya dibuka SOM waktu itu, sekolah orientasi melayani, ada family altar, kalau sekarang cool. Mereka masuk, dimuridkan, masuk ke cool, ikut SOM, diajar tentang kebenaran firman. Lama-lama mereka terbuka pikirannya, oh iya, saya ini pekerja, saya ini pelayan Tuhan, mimbar. Selama ini saya salah, nggak boleh begini. Akhirnya mereka bertumbuh, imannya bertumbuh, karakternya berubah, kebiasaannya berubah, dan mereka kemudian setelah itu didapati ya sudah nggak lagi begitu. Mereka benar-benar sudah melayani dengan seperti yang Tuhan mau. Ya.
Tetapi itu kuncinya ini loh, harus ada pertumbuhan. Mungkin ya saya pun bilang saya nggak layak di mimbar ini, saya nggak layak. Ya, tapi Tuhan kan melayakkan. Tetapi saya harus menghargai apa yang Tuhan berikan saya kelayakan. Saya harus hargai itu. Dengan cara bagaimana? Saya harus berubah. Saya harus berubah, saudaraku. Rohani saya harus bertumbuh. Itu yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Ya, demikian juga kita semua di tempat ini. Ayo, Tuhan percayakan pelayanan kita giat, tapi yang satu, sambil berjalannya waktu, bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, dengan pengertian yang benar. Yang ketiga, mulai bertumbuh. Tetap lakukan pelayanan, silakan, nggak apa-apa. Karena pekerjaan Tuhan butuh pekerja. Amin, saudaraku. Amanat agung harus diselesaikan oleh semua pengikut Kristus, bukan hanya pendeta, gembala, penginjil, bukan. Tapi semua harus ikut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung. Kenapa bisa demikian kondisinya? Pak Niko kemarin sampaikan di MDPJ, di online. Dalam kisah Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Dalam bahasa Inggris itu ada 3 level, saudaraku. Dalam bahasa Indonesianya nggak ada levelnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu anak domba, beri makan kepada anak domba, berarti yang masih bayi, dan para domba-domba, baik yang baru bertumbuh maupun yang sudah dewasa. Semua. Jadi ada 3 karakter jemaat nih. Jemaat yang bayi, jemaat yang baru bertumbuh, dan yang sudah bertumbuh, sudah dewasa. Nah, semua ini harus digembalakan. Mereka harus dimuridkan. Ya pastilah dengan masih bayi rohani, ya dengan segala latar belakang, ya harus tetap kita sama-sama, ya kan? Kerjakan sama-sama. Tetapi seperti Paulus bilang, kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kemurahan yang Tuhan berikan kepadamu tidak menjadi sia-sia. Dengan cara bagaimana? Paulus ngomong, saya semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi lihat, Paulus kan gak sekedar giat, tapi Paulus juga semakin luar biasa. Dari penganiaya jemaat sampai menjadi rasul yang menulis 13 kitab, saudaraku. Perjanjian baru itu hanya cuma 27 kitab. Separuhnya kurang 1, 13 kitab yang nulis Paulus. Bayangkan dari seorang yang Paulus dan aku ini paling hina, tapi Tuhan angkat aku dalam kehinaanku, dalam ketidaklayakanku, Tuhan pakai aku, tapi aku berubah, aku bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Kesimpulan, yuk masuk. Haleluya. Ini yang tadi saya ngomong ya. Aku telah bekerja lebih keras. Kasih karunia yang dianugerahkan tidak sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Next, berikutnya langsung saja. Terus sampai kepada kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi satu. Giat pekerjaan Tuhan jika tidak tanpa disertai persekutuan adalah sia-sia. Kesimpulan pertama. Yang kedua, giat tapi tanpa pengertian yang benar menghasilkan ketidaktaatan, semau gue. Yang ketiga, giat tanpa disertai pertumbuhan, perubahan karakter menghasilkan pengikut Kristus yang tidak berguna. Saya berdoa kalau saudara dewasa rohani, saudara dengar firman Tuhan ini, saudara nggak akan goyah. Amin, saudaraku. Malah justru semakin giat. Tetapi giatnya disertai 3 hal tadi. Mulai bangun persekutuan dengan Tuhan, mulai dengan pengertian yang benar, dan mulai bertumbuh. Saudara diberkati? Tetap mau melayani? Tetap mau giat? Atau setelah ini, aduh saya nggak mau melayani lagi? Halo? Masih mau melayani? Yang sebelah sini, masih mau melayani Tuhan? Mau. Yang mau angkat tangan sebelah sini? Wah, sedikit sekali ya. Oh, banyak ternyata. Yang sebelah sini, masih mau melayani?
Nggak goyah? Terbuka buat saudara pelayanan ini. Semua pelayanan di GPI Hati Bapa terbuka buat saudara. Silakan saudara ambil bagian. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan yang melayakkan. Bukan saya, saudara. Bukan saya, tapi Tuhan yang melayakkan. Tetapi 3 hal ini, saudara mulai hidupi. Yang mau katakan amin. Selamat menikmati kemenangan saudara. Tuhan Yesus memberkati.